Pelabuhan Tanjung Perak inilah tempat pusat perdagangan utama di Jawa Timur. Pelabuhan Tanjung Perak ini merupakan lalu lintas perdagangan di seluruh kawasan timur Indonesia yang turut serta andil dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hingga kini masih menempati posisi sentral sebagai salah satu pelabuhan utama di Indonesia, dan karena itulah pemerintah Indonesia giat melaksanakan langkah-langkah modernisasi dan perluasan fasilitas pelabuhan untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lalu lintas kapal. Lihatlah laut ini. Laut ini memiliki kekuatan yang kuat untuk membuat kita memikirkan hal-hal yang kita sukai untuk dipikirkan. Hatimu seperti lautan, misterius dan gelap. Perangilah dunia untuk diriku. Bertarunglah melawan musuh-musuhmu. Arungi samudra, taklukkan binatang-binatang buas yang ada di lautan dan di daratan. Kemudian datanglah kepadaku. Aku akan menjadi pendamping hidupmu hingga akhir hayatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di pelabuhan umum, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tempat penjemputan penumpang kapal laut. Pelabuhan Tanjung Perak ini berlokasi di Jalan Tanjung Perak Timur nomor 620, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kabupaten Kotamadya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Inilah penampakannya saat pagi hari. Pelabuhan kebanggaan warga Surabaya ini tidak serta-merta langsung ada, tetapi juga memiliki sejarah yang panjang. Begini ceritanya. Berdiri sejak masa kolonial Belanda, salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia ini terus berkembang hingga sekarang. Tanjung Perak memegang peranan penting dalam perkembangan kota Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak ini tempat bersandarnya kapal-kapal besar yang menjadi salah satu pusat ekspor Hindia Belanda kala itu. Sejarah Pelabuhan Tanjung Perak dimulai pada tahun 1875 Masehi. Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda mulai merencanakan pembangunan Pelabuhan Tanjung Perak. Awalnya, pelabuhan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi arus kapal yang semakin membludak di pelabuhan lainnya.
Pelabuhan pertama sebelum berdirinya Tanjung Perak waktu itu bernama Jembatan Merah. Pelabuhan ini terletak di jantungnya kota Surabaya. Kapal yang ingin menurunkan muatan harus menggunakan perahu-perahu yang dapat melalui Sungai Kalimas untuk mencapai pelabuhan Jembatan Merah. Karena semakin meningkatnya lalu lintas perdagangan dan barang, akhirnya dibangun pelabuhan Tanjung Perak ini. Rencana pembangunan pelabuhan ini diinisiasi oleh Insinyur W.D. Chong. Beliau menyusun rencana ini untuk menjawab permasalahan kapal samudra yang harus menggunakan perahu untuk mencapai pelabuhan Jembatan Merah. Rencana awalnya pelabuhan Tanjung Perak ini adalah untuk memudahkan kapal-kapal samudra tersebut di dalam menurunkan muatannya. Kapal-kapal tersebut tidak perlu lagi menggunakan perahu lagi sehingga bisa menurunkan muatan secara langsung. Sayangnya, akibat biaya yang sangat tinggi, akhirnya rencana ini pun ditolak. Setelah penolakan itu, seiring berjalannya waktu, salah satu insinyur asal Belanda yang bernama Insinyur W.B. van Goor mengusulkan rencana yang lebih memungkinkan, yaitu pada tahun 1910 beliau mewajibkan kapal-kapal samudra untuk merapatkan kapalnya di dermaga. Dan untuk melancarkan pembangunan, 2 orang ahli Belanda didatangkan. Ahli-ahli tersebut bernama G.J. de Jong dan Profesor Dr. J. Kraus. Kedua ahli tersebut diminta untuk memberikan saran mengenai rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Perak. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pelabuhan Tanjung Perak tetap menjadi pusat perdagangan utama di Jawa Timur. Bahkan pelabuhan Tanjung Perak juga turut andil dalam perkembangan ekonomi dan lalu lintas perdagangan di seluruh kawasan timur Indonesia. Dan hingga saat ini pemerintah Indonesia giat melaksanakan langkah-langkah modernisasi dan perluasan fasilitas pelabuhan untuk mengikuti pelabuhan ekonomi dan peningkatan lalu lintas kapal. Hingga sekarang, pelabuhan Tanjung Perak masih menempati posisi sentral sebagai salah satu pelabuhan utama di Indonesia. Bapak, Ibu, pada masa penjajahan Belanda telah berakhir dan tepat pada tahun 1942, pelabuhan Tanjung Perak menjadi sasaran serangan Jepang kala itu. Pelabuhan Tanjung Perak terancam saat masa Perang Dunia II. Pada saat itu, tentara sekutu juga pernah melancarkan serangan udara terhadap pelabuhan Tanjung Perak. Dampak dari serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada infrastruktur pelabuhan. Dan sekarang kita bisa menyaksikan bersama pelabuhan Tanjung Perak berkembang luar biasa. Kita bisa menyaksikan bersama pula bagaimana kegiatan di pagi hari yang bisa Anda saksikan ini telah membantu perekonomian, tidak hanya saja pada ekonomi yang lainnya, tetapi pertumbuhan ekonomi UMKM ikut juga berkembang luar biasa. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini telah menyediakan aneka ragam konsumsi, baik berupa nasi bungkus, macam-macam gorengan, dan juga yang lainnya. Ini luar biasa
dapat mengangkat perekonomian, terutama bagi usaha ekonomi menengah ke bawah. Terima kasih masih setia di channel kami. Inilah sekilas tentang informasi aktivitas yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beserta sejarahnya pelabuhan ini hingga menjadi Pelabuhan Tanjung Perak terbesar. Pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Selain Pelabuhan Tanjung Perak, juga ada Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Batam Center Kepulauan Riau, Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.